HDMI. Halo guys, welcome back di channel Spicy Years bersama aku, Nixia. Dan di video kali ini kita kedatangan sebuah capture card dari brand yang namanya Avantgarde. Ini ya capture cardnya. Dia adalah Avantgarde Video Capture Card V114 4K 60. Nah sebenarnya kode atau tipe V114-nya sendiri sih nggak ada ya di fisik ininya, capture cardnya ataupun di boxnya. Tapi ini Nixia udah cek sendiri di websitenya DOS dan juga di e-commerce-nya. Oke, ini adalah salah satu alat yang bisa banget buat kebutuhan kamu yang streaming. Jadi kalau misalnya kamu suka streaming atau broadcast dan pengen upgrade dari yang biasanya menggunakan webcam, lalu mau pakai kamera SLR atau handycam, ya ini bisa jadi alat yang membantu kamu nih buat upgrade setup streaming kamu. Sebenarnya fungsinya nggak cuma itu, jadi langsung aja stay tune buat cek reviewnya dari Avantgarde Capture Card ini. Oke, pertama-tama kita cek dulu dari desainnya. Bisa kalian lihat ini bentuknya kotak seperti ini, kayak sebesar kartu tapi lebih besar, lebih panjang sedikit, dan dia berwarna hitam. Kalau di sini ada aksen metaliknya, selebihnya di sini warnanya hitam matte gitu, dan ada logo Avantgarde-nya di depan ini. Atau kalau diposisikan di meja, di atas ya tulisan Avantgarde-nya. Kemudian untuk aksen-aksennya di sini juga ada garis-garis di sebelah depan, sebelah bawah dan kiri sini. Kemudian ada rubber fit-nya gitu biar nggak licin saat ditaruh di meja. Nah, sekarang kita ke bagian input outputnya. Ini di bagian belakang, atau kalau begini atas. Tapi kalau di meja dia bagian belakang. Oke. Di bagian belakang sini input outputnya ada satu port USB-C. Ini adalah untuk port yang ke laptop atau komputer kita untuk inputnya. Output ke live streaming kita. Kemudian ada HDMI in dan juga ada HDMI out. HDMI out-nya ini untuk display loop, jadi buat kita nonton hasil dari HDMI in-nya ini. Dan di bagian depannya ini adalah output audio, jadi untuk monitoring, bisa untuk headphone ataupun juga bisa input menggunakan mikrofon. Untuk source-nya sendiri yang melalui port HDMI in-nya ini nggak cuma kamera aja yang bisa kita masukin nih source-nya. Jadi kalau misalnya kita punya konsol, punya laptop lain, komputer lain, atau smartphone, atau juga set-top box bisa juga. Pokoknya semua device yang punya output HDMI bisa banget dicolokin ke sini dan kita gunakan lagi untuk keperluan broadcast kita. Ya, broadcast juga nggak cuma untuk live streaming ya, mungkin kita mau tunjukin sesuatu dari device lain untuk online meeting kita atau untuk Zoom kita, itu bisa menggunakan capture card ini. Untuk support resolusinya sendiri, dia udah support device yang punya resolusi sampai 4K 60 fps. Kemudian dia bisa di loop lagi ke HDMI out-nya ini, bisa juga 4K 60 fps. Sedangkan untuk yang di output di USB-C atau ke komputer kita yang akan di live stream atau di broadcast, itu terbatas hanya di Full HD 1080p 60 fps. Dan untuk kelengkapannya, di dalam box penjualan Avantgarde ini hanya dilengkapi dengan kabel, sebuah kabel USB-C to USB 3 Type A. Ini. Oh ya, capture card ini juga sudah menggunakan chipset yang namanya MidSmart chipset. Nah, chipset ini diklaim bakalan stabil saat mentransmisikan video capture-nya, dan dia diklaim juga bakalan tanpa stuttering dan juga nggak bikin FPS-nya drop. Untuk kompatibilitas softwarenya, capture card ini pastinya udah support untuk digunakan di berbagai macam platform seperti OBS, XSplit, Streamlabs, Twitch, dan berbagai macam software lainnya. Dan mudahnya lagi dengan capture card ini, dia tanpa perlu install softwarenya dulu, kita bisa langsung plug and play. Jadi langsung pasang aja source-nya dan juga untuk komputer inputnya untuk tayangin video capture kita, dan langsung bisa dipakai deh. Nah, karena Nixia mau menggunakan kamera sebagai source-nya, sekarang Nixia udah set up kameranya di sini, dan ini udah terhubung kabel HDMI-nya. Jadi kabel HDMI dari kameranya tinggal kita colokin aja di capture card-nya ini, di HDMI in-nya. Kemudian
kita colokin juga kabel USB-C-nya yang ke laptop. Jadi di sini ada OBS-nya yang Nixia jalankan di laptop. Kemudian karena ingin ditampilkan juga di monitor lain, jadi Nixia pasang juga di HDMI out-nya untuk loop display. Oke, nah ini langsung nyala. Source dari kameranya juga langsung ditampilin di monitor ini, dan di sini di OBS-nya. Nah, ini dia untuk di OBS-nya juga udah tampil nih. Kamera yang dihubungkan menggunakan capture card Avantgarde-nya. Jadi di sini tadi bisa dilihat, tinggal pasang aja, colok-colokin, dan langsung bisa digunakan capture card-nya tanpa perlu install software. Jadi di OBS-nya ini kita bisa tinggal atur aja mau tampilan kamera atau source-nya sebesar apa. Dan tentunya selain menggunakan OBS, kalian juga bisa menggunakan software-software streaming ataupun broadcast lainnya. Sekarang Nixia kayaknya mau cobain untuk Zoom kali ya. Jadi kita bisa lihat apakah nanti kita bisa Zoom online menggunakan kamera yang lebih bagus daripada webcam. Oke, ini kita tutup dulu. Oh, oke. Ini langsung nyala juga kayaknya. Nah, ini langsung nyala di Zoom-nya, di Zoom meeting. Jadi kalau misalnya kita mau ngadain kelas atau misalnya presentasi yang lebih bagus dari kualitas kameranya, bisa banget nih menggunakan kamera SLR atau mirrorless buat Zoom meeting kita. Ya, nggak cuma Zoom meeting sih misalnya, dan nggak cuma kamera juga. Jadi kalau kita mau tampilin apapun dari device yang bisa HDMI, pokoknya tinggal colokin ke capture card. Oke, ini dia hasil yang didapatkan yang bisa dilihat langsung dari layar desktop kita di OBS. Di sini saya menggunakan OBS, dan ini adalah hasil dari kamera yang menggunakan capture card-nya Avantgarde. Nah, ini sebenarnya balik lagi sih sesuai dengan kamera yang kalian gunakan tipenya. Jadi untuk hasilnya yang jelas lebih bagus kalau dibandingkan dengan menggunakan webcam biasa. Oh ya, kalau kalian lihat di kamera ini tampilannya ada hitamnya, bulatnya, itu karena Nixia menggunakan kamera yang full frame, tapi sayangnya lensanya bukan yang full frame, jadi ada lingkarannya gitu hitam. Oke, ya kurang lebih sama digunakan di aplikasi atau software broadcast apapun, online conference apapun, hasilnya akan mengikuti dengan hasil kamera yang digunakan. Nah, kalau misalnya kalian mau menggunakan source yang lain pun, entah itu konsol game ataupun laptop lain, komputer lain, bisa juga kalian atur untuk posisi dan besar kecilnya di OBS atau software yang kalian gunakan. Oke, udah lihat kan tadi gimana mudahnya penggunaan dari capture card Avantgarde ini? Nah, untuk kesimpulannya, capture card Avantgarde ini dia punya harga di 1,5 juta rupiah, dan dia juga udah punya latensi yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan capture card yang harganya ratusan ribu. Untuk kualitas videonya juga dia nggak ada yang kekompres, nggak ada masalah, jadi dia ngikutin sesuai dengan inputnya. Kecuali kalau kita menggunakan input yang punya resolusi di atas Full HD, dia akan kembali di outputnya hanya di 1080p 60 fps. Kemudian kelebihannya lagi dari capture card ini adalah yaitu tadi, dia nggak perlu install software, tinggal plug and play, dan dia juga nggak perlu power source tambahan. Jadi dia powernya udah pasif. Contohnya aja kalau kita colokkan kamera dan langsung ke HDMI out untuk ke monitor, dia udah bisa langsung tampil nih di monitornya, tampilan dari kameranya. Overall, capture card ini sih udah bisa memenuhi kebutuhan kamu yang memang membutuhkan source tambahan di live streaming ataupun broadcasting kamu, baik itu dari konsol, dari smartphone, ataupun dari PC lainnya. So, sepertinya sekian video review Avantgarde Capture Card V114 4K 60 fps bersama Nixia. Thank you guys for watching. See you!